Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, perkenalkan saya dari Herjan dari Penendam Desa Senior Kecamatan Keruak, asal sekolah SMAN 1 Jeruaru. Saya adalah CGP Angkatan 1 Kabupaten Lombok Timur. Dan dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita akan dihadapkan kepada dua jenis dilema, yaitu pertama dilema etika dan satunya lagi dikenal dengan bujukan moral. Nah, apa perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral? Dilema etika adalah suatu situasi di mana dalam keadaan tersebut kita dihadapkan pada keadaan atau kebijakan yang antara benar dengan benar. Sedangkan bujukan moral yaitu suatu situasi atau keadaan di mana kita dihadapkan pada kondisi antara benar dengan salah. Terkait tentang dilema etika, Bapak Ibu, dalam penyelesaiannya atau dalam membuat keputusannya terdapat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang bisa kita terapkan untuk bisa mencapai pengambilan keputusan yang maksimal atau yang tepat. Di mana 4 paradigma itu ialah pertama, individu melawan masyarakat atau individual versus community. Kemudian yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kemudian yang ketiga ada kebenaran melawan kesetiaan atau trust versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Kemudian 3 prinsip itu ialah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Adapun 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang bisa Bapak Ibu terapkan, yakni yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus atau situasi tersebut. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Yang ketiga, apa saja fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat, baru Bapak Ibu melakukan pengujian benar atau salah dalam situasi tersebut. Benar atau salah itu yang dimaksud ialah pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum yang terjadi? Itu yang dikenal dengan istilah uji legalitas. Kemudian, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesional yang terjadi dalam kasus tersebut? Atau istilahnya uji regulasi. Kemudian berikutnya, berdasarkan perasaan atau intuisi kita, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Itu dikenal dengan istilah uji intuisi. Kemudian, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda itu dipublikasikan dalam halaman depan koran? Apakah Anda akan merasa nyaman atau seperti apa? Kemudian selanjutnya, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh idola atau panutan Anda dalam situasi tersebut? Nah, kemudian baru langkah yang kelima, yakni jika situasinya adalah merupakan sebuah situasi dilema etika, maka paradigma mana yang akan Anda terapkan dalam situasi tersebut? Tentunya dipilih dari 4 paradigma yang tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, jika 3 prinsip penyelesaian dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika tersebut, prinsip mana yang akan kita terapkan? Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ini yang dikenal dengan istilah investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, apa keputusan yang akan Anda ambil selanjutnya?
Dan terakhir, mari coba kita lihat kembali keputusan kita dan kemudian kita refleksikan. Nah, seperti apa nanti kira-kira hasil yang akan terjadi, atau keputusan itu apakah akan sudah sangat tepat atau belum. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini saja yang perlu atau yang dapat saya sharing dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan di dalamnya, dan mohon kritikan dan masukannya dari teman-teman CGP yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.